Menjadi seorang pilot, menerbangkan pesawat dan bisa terbang di angkasa memang menjadi impian dan cita-cita setiap anak laki-laki. Bener kan bro? Dulu saya juga bercita-cita menjadi seorang pilot, meskipun kenyataannya malah menjadi seorang unemployed person wait still. Ya, tapi gak apa-apa lah. Meskipun pesawat menjadi salah satu kendaraan paling aman dengan nilai jumlah kecelakaan paling sedikit dibandingkan dengan kendaraan lainnya, tapi hampir setiap dari kecelakaan pesawat terbang mengakibatkan tewasnya penumpang dan semua awak pesawat. Walaupun di antara beberapa kecelakaan pesawat terbang, ada yang berhasil selamat dengan melakukan pendaratan darurat. Di video ini Amuba akan membahas kisah nyata dari aksi heroik seorang pilot yang berhasil menyelamatkan nyawa para penumpang beserta kru pesawat. Pilot ini berhasil mendaratkan pesawatnya di Sungai Bengawan Solo dikarenakan mesin pesawat mendadak mati saat pesawat sedang dalam penerbangan. Kisah ini merupakan cerita nyata yang dialami pesawat dari salah satu maskapai penerbangan di Indonesia pada tahun 2002. Seperti apa ceritanya? Lalajoan videonya sampai habis, tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol subscribe sebagai dukungan untuk channel ini, karena dukungan dari kalian itu sangat luar biasa lur. Jangan lupa ya, aktifkan tombol subscribe. Pada tanggal 16 Januari 2002, pesawat Garuda Indonesia dengan rute penerbangan Lombok menuju Yogyakarta berhasil melakukan pendaratan darurat di Sungai Bengawan Solo dengan hampir semua dari penumpangnya selamat. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor GA421 diberangkatkan dari Bandara Ampenan Lombok pada pukul 8.32 menuju Yogyakarta. Pesawat ini membawa sebanyak 54 penumpang dan 6 orang kru pesawat. Awalnya penerbangan berjalan normal hingga pesawat ini sampai di wilayah Yogyakarta. Tapi saat jam menunjukkan pukul 9:18 menit, tiba-tiba radar pesawat menangkap adanya awan cumulonimbus pada jalur penerbangan. Oleh karena itu, pilot pesawat, Kapten Abdul Rojak dengan kopilot Haryadi Gunawan memutuskan untuk mengambil rute lain dari jalur yang sudah direncanakan. Berdasarkan analisa dari black box dan gambar yang diperoleh dari satelit, sebenarnya pesawat ini sudah memasuki badai di saat pilot memulai untuk mengubah rute normal menuju Yogyakarta. Keadaan cuaca buruk ini juga terekam dalam video percakapan di dalam kokpit, dan beberapa saat sebelumnya pilot sempat melaporkan bahwa mereka mencoba untuk terbang di celah antara dua badai yang dapat dilihat dari radar cuaca pesawat. Kurang lebih 90 detik di saat pesawat memasuki badai petir, kedua mesin pesawat tiba-tiba mati pada pukul 9:20 menit. Dalam keadaan panik, kopilot Haryadi langsung mengambil mikrofon dan memberikan informasi kepada para penumpang di dalam kabin tentang kondisi pesawat yang mereka tumpangi. Tapi sayangnya jalur komunikasi dari kokpit ke kabin sudah mati. Kapten Abdul Rojak memerintahkan kopilot untuk meletakkan mikrofon dan meminta pada seluruh penumpang beserta awak pesawat untuk berdoa. Setelah itu, pilot memutuskan untuk mencoba melakukan pendaratan darurat. Dengan keadaan mesin yang sudah mati dan kehilangan gaya dorong pada pesawat, Kapten Abdul Rojak pelan-pelan menurunkan pesawat ke ketinggian kurang lebih 18.000 kaki. Pada ketinggian ini, Kapten Abdul Rojak mulai bisa melihat hamparan sawah dan sungai. Saat mendiskusikan masalah yang terjadi pada pesawat, kopilot Haryadi menyarankan untuk mendaratkan pesawat di sawah saja. Pada saat itu keadaan sawah memang sedang banjir dan dipenuhi air. Tapi Kapten Abdul Rojak memiliki pendapat yang berbeda. Dia berkata bahwa mereka semua akan mati jika melakukan pendaratan di sawah karena tidak tahu soal kedalaman banjir itu. Dengan sedikit waktu yang tersisa, akhirnya Kapten Abdul Rojak memutuskan untuk melakukan pendaratan di sungai. Saat pesawat sudah mendekati sungai, Kapten Abdul Rojak kembali panik karena Sungai Bengawan Solo yang akan dijadikan tempat pendaratan pesawat. Ternyata di sungai ini ada jembatan yang membuatnya kesulitan dalam melakukan pendaratan darurat. Tapi karena waktu yang semakin sempit, Kapten Abdul Rojak tetap memutuskan untuk mendaratkan pesawat di Sungai Bengawan Solo. Dia kemudian segera mengatur posisi pesawat dengan sungai dan bersiap menjadikannya sebagai tempat pendaratan darurat. Kondisi saat itu sebenarnya sangat sulit karena sebelum melakukan pendaratan, dia harus menghindari jembatan yang menghalangi proses pendaratan. Namun akhirnya pesawat Garuda Indonesia dapat mendarat darurat di atas air dengan selamat dan tidak tenggelam. Setelah berhasil mendaratkan pesawat di sungai, kondisi 54 penumpang dan 5 kru pesawat berhasil diselamatkan. Tapi satu pramugari meninggal dunia, diduga karena terlempar akibat benturan keras saat pendaratan yang dilakukan di Sungai Bengawan Solo ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar kalian ya.
Share juga videonya ke media sosial kalian agar channel ini cepat mendapatkan 4000 jam tayang dan segera mendapatkan AdSense. Saya sebagai voice over dari channel Amoeba yang beranggotakan 1 orang tapi tersebar di seluruh penjuru dunia mengucapkan terima kasih dan adios. Ngedit 1 hari, nyari bahan 1 hari, jadinya cuma beberapa menit. Mata pegal, perjuangan bro. Semoga saja ya.